Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah izin bertanya. Saya punya luka di kulit kepala yang kadang keluar air berbau amis. Dan luka itu sudah beberapa bulan yang lalu. Kalau keramas tanpa sampo, kepala saya akan sangat bau karena cairan itu. Kemarin saya lupa akan hal tersebut, sehingga najis itu menyebar ke benda lain. Dikarenakan najis itu sulit dihindari, apakah saya boleh mengambil keringanan? Luka saya itu berwarna kuning dan bau amis. Saya biasa korek nanah itu saat keramas agar rambut saya bersih. Dan saya melihat ada benjolan kecil. Saya takut kalau saya kelupas itu malah jadi tambahan bernanah. Jadi saya biarkan. Tapi kemarin saya lupa dan akhirnya rambut saya menjadi bau nanah dan saya lihat benda-benda yang saya pakai baunya menyengat sekali. Kalau nanah luka yang terus keluar walaupun saya kelupas, apakah dimaafkan Buya? Mohon pencerahannya Buya. Yang pertama, siapapun yang diuji oleh Allah dengan sakit, kemudian dia tetap dengan kesabarannya dan tidak putus asa untuk melakukan kebaikan seperti Anda tadi. Anda kan tidak putus asa karena Anda biarpun diberi oleh Allah sakit begitu, Anda pengen tetap ibadahnya lancar dan diterima oleh Allah, sah kan begitu. Maka kami sampaikan, siapapun yang diuji Allah dengan ujian sakit atau yang lainnya, kemudian dia tabah, justru tetap saja dia ingin semakin dekat kepada Allah, maka dia istimewa, bukan putus asa. Satu. Yang kedua, Anda harus pergi kepada ahlinya, berobat. Berobat harus, karena sunnatullah itu. Jangan bicara tentang tawakal. Tawakal itu sifat hati. Tawakal di hati untuk menyifati pekerjaanmu. Pekerjaanmu yang kau lakukan dengan tawakal itu ada. Tapi kalau tawakal nggak ada kerjaan, bohong tawakalnya. Maka berobatlah Anda. Dan yang serius berobatnya. Yang serius berobatnya. Kalau ternyata mungkin ada di antara para pemirsa memang kebingungan untuk berobat dan sebagainya. Banyak kawan-kawan yang Masya Allah, pemirsa dan mendengar yang lainnya juga rindu untuk mengobati orang lain. Tapi bagaimana untuk saling silaturahmi atau saling kunjung. Intinya Anda harus berobat. Kalau masalah yang lain-lainnya mudah. Orang muslim, orang beriman, atau kita ini di negeri hidup di dunia itu harus tolong menolong kok. Bahkan kalau bicara tolong menolong tidak hanya satu agama. Di luar agama pun kita harus tolong menolong. Banyak yang menolong Anda, jangan khawatir, berobat. Baik, ini yang kedua, harus berobat. Medis yang benar. Yang serius dilihat dulu apa penyakitnya. Sehingga dikasih obat yang sesuai. Ada orang punya sakit, diobati sendiri dengan otaknya sendiri. Enggak sembuh-sembuh, bukan ketemu obatnya. Yang ketiga adalah, memang nanah adalah najis. Nanah itu kan darah. Darah yang busuk, kalau itu nanah. Kalau bukan nanah, tidak najis. Bekas luka ada bebasahannya, tidak najis. Tapi nanah adalah darah busuk, adalah najis. Dan begitulah yang ada dalam madhab kita Imam Syafi'i, bahkan jumhur ulama. Cuman karena kasusnya Anda yang lagi sakit dan siapapun yang lagi sakit, bagaimana dengan itu semuanya? Dan darah menurut madhab kita Imam Syafi'i, darah itu ada darah yang dimaafkan. Darah di tempat luka dan di baju yang nempel di tempat luka. Kita punya darah di lengan begini, bajunya yang nempel dikena dimaafkan. Biarpun darah adalah najis. Kemudian cuman permasalahannya Anda ini kayaknya memang kemana-mana atau bagaimana. Sehingga mungkin ke rambut, baunya semakin dan sebagainya. Kemudian Anda dibawa keraguan-raguan tentang kenajisannya. Maka spesial untuk orang sakit seperti Anda. Spesial untuk orang sakit seperti Anda. Darah, artinya juga darah busuknya. Anda ikut madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi bukan yang lainnya yang sehat. Darah tidak najis. Selesai. Karena Anda sakit, Anda jangan tersiksa. Anda pengen beribadah, Anda jangan mikirin sudah. Selesai.
Ini kasus tertentu ya. Sebab kasihan kadang orang begitu kepikiran dok pengen susah. Karena kepala ini dekat sama hidung. Ada bau. Jangan-jangan bau lalu tidak sah. Tidak, sudah. Tidak najis buat Anda. Dan ini perlu dihadirkan. Ini bukan untuk main-main, untuk solusi. Jangan nanti aku yang ngasih mendapat gini-gini. Nah, ini untuk solusi Anda yang sakit. Bayangin Anda sakit, ngerembes dan sebagainya. Tiba-tiba kekorek, basah dan sebagainya. Kalaupun menurut madhab Imam Syafi'i, selagi masih di tempatnya dan bukan Anda sengaja untuk Anda pindah kemana-mana, itu pun juga dimaafkan dalam madhab Syafi'i. Cuma untuk demi kemantapan bahasa dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal tidak dianggap sebagai najis. Seperti itu ya. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada Anda. Dan siapa punya sakit-sakit yang serupa, seperti ini. Yang penting mendekat kepada Allah, jangan terputus. Semakin dekat kepada Allah. Dan sungguh sangat mudah urusan dengan Allah Subhanahu. Banyak jalan. Banyak solusi. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.